Albert, Arteria, dan Pak Edi gitu. Mereka mewakili pikiran pemerintah, berupaya untuk meyakinkan pada kita pentingnya dan bermutunya KUHP itu tuh, rancangan itu. Dan bahkan sebelum dia dinyatakan sebagai hukum positif, sudah dikasih predikat itu hukum yang paling mulia sebagai temuan peradaban terbaik bangsa ini. Jadi iklannya udah jalan sebelum barangnya ada itu. Kira-kira begitu perumpamannya. Enggak ada soal itu. Semua upaya untuk menerangkan itu di dalam logika namanya causa cognoscendi. Seluruh causa cognoscendi yang bagus tadi dibatalkan oleh artikel wakil menteri. Namanya apa tuh? Hukam. Wamen Hukam di Kompas tadi. Tadi siang saya makan bakso tuh. Terus tukang bakso bilang begini. Tulisan dari Wamen itu Pak Rocky, itu tulisan yang kurang ajar. Karena menghina orang yang punya intensi untuk mengkritik. Dia baca, tukang baksonya bilang gitu. Tulisan kurang ajar. Saya bilang enggak, itu bukan tulisan kurang ajar. Itu tulisan kurang otak. Yes. Karena dia tidak punya lagi kemampuan untuk membedakan causa cognoscendi dan causa essendi itu. Kan mau dikatakan bahwa ini harus benar. Karena kalau dia tidak benar artinya kalian itu nggak punya otak. Kan itu isi dari artikel Profesor siapa namanya itu? Edi itu. Itu menunjukkan keguru besaran dia tidak ditopang oleh otak yang besar itu. Karena menghina akhirnya. Itu dasarnya. Satu-satunya di negeri ini yang tidak boleh dihina adalah tukang bakso. Tapi udah dihina tukang bakso. Tukang bakso nggak tersinggung. Karena dia tahu bahwa yang dihina itu profesi dia sebagai tukang bakso. Bukan nama orang itu. Tukang bakso yang laporin Ibu Mega, mereka paham. Memang profesi kami terhina dibandingkan dengan profesi koruptor. Dia nggak tersinggung. Dia punya otak. Dia bisa bedain antara profesi dan disebut tadi dignity itu. Saya terangkan apa istilah dignity. Bahasa Inggrisnya self-respect. Pada siapa dignity itu ada? Pada manusia konkret. Sekarang berlaku prinsip. Bisa nggak dignity itu diabaikan? Hukum hak asasi bilang nggak bisa diabaikan karena dia melekat seumur hidup. Built in di dalam dignity itu adalah segala macam hak yang diberikan oleh alam itu. Apalagi hak berpikir. Itu dasarnya. Tetapi dalam praktek dia bisa diabaikan. Oleh apa? Oleh kekuasaan. Hanya kekuasaan yang mampu mengabaikan human dignity. Hanya kekuasaan. Jadi yang mesti dilindungi siapa? Ya human dignity-nya dilindungi dari kekuasaan yang mampu untuk memporak-porandakan fasilitas yang diberikan oleh alam. Kekuasaan tertinggi siapa? Presiden. Jadi tidak mungkin kita ubah bahwa rakyat kecil itu akan menghina presiden. Nggak mungkin. Secara logis nggak mungkin. Karena rakyat itulah yang harusnya dilindungi dari potensi presiden untuk menghina human dignity itu. Tadi soal moral ketimuran itu. Kemarin saya ada di Sulawesi Selatan, di Makassar. Bertemu dengan komunitas intelektual yang baru melakukan riset. Peneliti bilang ke saya, Pak Rocky mesti datang ke satu desa, Bulukumba apa itu. Di mana ada hukum adat yang bunyinya begini. Setiap orang yang memotong satu pohon didenda 45 juta.
45 juta. Ukuran dia punya mata uang sendiri. Yang kalau dikurskan hari ini 45 juta tuh. Mungkin kalau dikurskan ke dolar nggak ada harganya lagi, kan rupiah sekarang udah nggak ada harganya tuh. Jadi prinsipnya adalah, Anda bayangkan, logikanya dia bagus untuk melindungi habitat itu. Dikasih penalti yang tinggi. Fine-nya tinggi sekali itu, 45 juta. Yang nggak masuk akal, orang desa situ nggak punya uang 45 juta. Tapi itulah yang kita sebut sebagai ukuran etis dari masyarakat di situ. Sekarang coba kalau kita pakai wisdom ini, local wisdom dari timur ini, kita terapkan di IKN. Berapa banyak Presiden Jokowi akan didenda karena merambah hutan. Pakai aja, itu ketimuran, hukum ketimuran. Kita mesti ambil konsekuensi itu. Raja Bima itu begitu terpilih, dia diarak ke pasar, tengah pasar, dicaci maki itu. Raja dicaci maki, bangsat, bodoh. Itu adat ketimuran. Kenapa itu yang nggak diambil? Kausa SND. Paham nggak wamen itu? Atau para konsultan hukum kita. Kalau mau sok pakai adat ketimuran. Bima, Sulawesi Selatan. Setahun yang lalu, saya ada di Bau-Bau. Robuton. Di situ ada kerajaan yang berbasis kesultanan. Saya ngobrol dengan mereka di situ. Dia terangkan begini, saya tanya. Jadi diwariskan kesultanan itu. Begini Pak Rocky. Kira-kira tahun 1500, Sultan di tahun itu memutuskan mulai periode ini Sultan harus dipilih. Ada KPU-nya dibikin itu. Dipilih. Jadi Sultan sendiri mencabut kemuliaan dia, diserahkan pada pemilih itu. Adat ketimuran. Jadi itu fakta bahwa adat ketimuran kita justru tidak menginginkan ada kekuasaan yang tidak bisa dikontrol. Terus datang istilah bahwa enggak. KUHP itu yang diterangkan tadi adalah upaya untuk memberi rambu-rambu. Karena itu enggak ada yang langsung penalti. Bisa negosiasi. Argumen itu diketawain oleh rakyat Bima, rakyat Sulsel, sama rakyat Bau-Bau. Ngapain mesti coba-coba? Kalau di ujungnya nanti kalau nggak berhasil, ya kayak uang aja tuh. Kalau nggak ada uang ya penalti juga, akhirnya pidana juga. Jadi reasoning dari pemidanaan itu justru yang tidak dikehendaki oleh adat ketimuran. Dasarnya apa? Orang bisa berargumentasi, bercakap-cakap. Jelas. Sebelum saya pulang dari Makassar, saya diundang makan oleh komunitas itu. Makan ikan, kepala ikan. Mereka tanya ke saya, Pak Rocky, enak gak kepala ikan? Saya bilang memang enak. Karena lebih enak kepala ikan dibanding kepala negara. Kena deli gak saya kalau begituan? Kan akan ditanya, Anda menghina kepala negara apa menghina kepala ikan? Jadi yang saya mau terangkan adalah kemampuan kita berpikir itu yang harus kita pelihara, kejujuran dalam berargumentasi. Jadi kalau saya mau bongkar semua soal ini, kita tiba pada kesimpulan bahwa sebetulnya tacit agreement dari KUHP itu ada pengendalian politik. Tapi nanti ada istilah lagi, karena memang liberalisme itu berbahaya, kebebasan itu berbahaya. Yang kita tentang kebebasan yang berbasis pada kepentingan individu, bukan pada kebebasan untuk bicara. Kata liberalisme itu kan di sini dibikin kacau. Jangan halangi kebebasan individu. Yang boleh kita halangi kepentingan individu
yang basisnya adalah oligarki. Itu dalilnya. Jadi ILC malam ini kita pakai aja sebagai tempat untuk merefleksikan pikiran. Di ujungnya tadi Pak Edi juga mengatakan bahwa toh kalau pidana itu dibuat delik aduan, presiden akan mikir-mikir, kan nanti dia malu kalau dia ya, ternyata ditolak. Oh itu asumsinya kalau presiden punya pikiran. Terima kasih.